Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 8 April 2025. Pertama, Presiden Prabowo Subianto secara gamblang menjelaskan tujuan revisi Undang-Undang TNI. Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan mengenai dampak perang dagang Presiden Donald Trump yang menjadikan Indonesia salah satu targetnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan wawancara dengan 6 jurnalis di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu 6 April 2025 yang lalu. Dalam perbincangan selama 3,5 jam tersebut, Prabowo menjawab berbagai pertanyaan termasuk Undang-Undang TNI. Prabowo Subianto menegaskan rancangan Undang-Undang TNI hanya memperpanjang usia pensiun perwira tinggi, tidak ada niat untuk mengembalikan dui fungsi. Prabowo juga menyinggung soal demo-demo yang menolak revisi Undang-Undang TNI. Adanya efisiensi hingga dana pendidikan dikurangi. Prabowo menghormati aspirasi masyarakat asal demo dilakukan tak menyulut kerusuhan. Kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Coba perhatikan secara objektif ya, kita jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita juga, kita bukan anak kecil Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Yeah. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan? Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Kita saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan mengenai dampak perang dagang Presiden Donald Trump yang menjadikan Indonesia salah satu targetnya. Menurutnya, keputusan Trump ini menimbulkan ketidakpastian tinggi pada perekonomian dunia. Sri Mulyani menyebut tidak ada ilmu ekonomi yang bisa menjelaskan fenomena saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani di depan Presiden Prabowo Subianto pada acara Sarasehan Ekonomi bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional pada Selasa 8 April 2025 hari ini. Sri Mulyani menambahkan, saat ini tidak ada negara yang jelas siapa kawan dan siapa lawan. Selain itu, Sri Mulyani mengatakan para ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak berguna dalam penghitungan tarif perang dagang.
Pada saat Presiden Trump tanggal 1 April mengeluarkan executive order untuk mengatakan Kanada diberikan tarif 10% dan untuk energinya 25%, Meksiko diberikan tarif 25% dan Tiongkok 10%, itu telah mengubah seluruh tatanan perkawanan yang tadinya dianggap taken for granted itu akan terus berjalan. Sejalan dengan waktu muncul kemudian retaliasi atau respons dan ancaman tambahan untuk produk tertentu seperti baja dan aluminium. Kemudian muncul executive order yang baru tanggal 4 Maret persis sebulan yang lalu untuk menambah untuk Tiongkok 20% dan Kanada melakukan retaliasi. Timeline ini menggambarkan hanya dalam waktu 1 bulan. Dunia yang tadinya digovern dengan rule base sekarang tidak ada lagi kepastian. Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus-menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama kita tetap waspada. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Enggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini. Nah oleh karena itu, karena ini adalah pragmatis, sebetulnya pada saat kita semua dilantik oleh Presiden Prabowo, kita diberikan pembekalan dan pembekalan itu menjadi sangat relevan. Beliau menyampaikan dunia sekarang digovern oleh realis. Jadi pragmatic dan realism rather than theoretical ideology yang selama ini menggovern dunia semenjak Perang Dunia Kedua. Ini menjadi realita yang jauh lebih cepat dan harus kita segera. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.